Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu sistem ekonomi campuran. Kemarin sudah dibahas kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Sekarang yaitu mix ekonomi atau ekonomi campuran, sistem ekonomi campuran. Akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri, dan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang pengertian sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Kita bahas di sini arti sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi yang mengandung unsur-unsur sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dalam kadar yang berbeda-beda. Dan kecondongan pada sistem kapitalis, kadar kebebasan individual relatif besar dalam kegiatan ekonomi. Peranan pemerintah terbatas dalam kegiatan ekonomi. Khususnya kecondongan pada sosialis, campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi relatif besar dan kebebasan individual terbatas pada kegiatan ekonomi ini. Sistem ekonomi campuran, ciri-cirinya apa saja? Di antaranya, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Pertama. Yang kedua, pada sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Dan yang keempat, dalam peranan sistem ekonomi campuran, sistem ini bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya, tergantung situasi perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, itu salah satu cirinya. Terusnya, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan pemerintah. Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah dan merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Ciri-cirinya. Baiklah, ini sistem ekonomi campuran. Kita bahas kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya memecah adanya monopoli pasar. Kekurangannya keuntungan pihak swasta tidak maksimal. Kelebihan, stabilan ekonomi lebih terjamin. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Maksudnya, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak. Luar biasa. Kegiatan usaha pihak swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah. Dan kelebihannya, pemakaian tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan. Penetapan harga lebih terkendali, terus hak perorangan secara nyata diakui. Kita balik lagi. Nah, kekurangannya apa saja nih? Tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Kekurangannya, kita bahas kekurangannya nih. Yang kedua, terusnya beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kekurangannya,
Sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usahanya. Dan kurangan yang terakhir, adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai di swasta. Kita lihat sistem ekonomi di Indonesia ini mengandung apa nih? Pakai sistem apa gitu ya? Kita lihat dulu sistem ekonomi, aturan mengalokasikan sumber daya yang terbatas terhadap kebutuhan yang tak terbatas. Satu, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan demokrasi ekonomi. Sekarang lihat sistem ekonomi di Indonesia yang pertama di zaman Orde Lama, yaitu sistem ekonomi komando. Nah, yang ininya lebih stabil, banyak pemberontakan tentunya dulu pada zaman Soekarno. Maksudnya euforia kemerdekaan. Dan pada zaman Orde Baru menggunakan sistem ekonomi komando juga nih. Zaman Pak Soeharto mengejar swasembada pangan, target pertumbuhan zaman Pak Soeharto. Dan pada pasca reformasi pada sekarang ini sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang ini berdasarkan Pancasila pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yang keduanya sistem demokrasi ekonomi. Nah, itu sistem ekonomi Indonesia ternyata berbeda-beda zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang pada zaman reformasi dimulai pada zaman Pak Habibie. Kesimpulannya, sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang banyak digunakan negara berkembang. Di antaranya negara Indonesia yang berkembang. Dengan adanya perpaduan dan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, peran situasi dan lingkungan memberi warna pada sistem ekonomi campuran. Jadi dapat diartikan sistem ekonomi campuran mengambil jalan tengah antara negara dan individu. Semua pihak turut serta membangun perekonomian Indonesia dengan didasari kepentingan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita lanjutkan di perkuliahan offline di tatap muka.